Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Stianto dari kelas IF 405 Informatika PJJ Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mengenai jawaban untuk ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Data. Baik, langsung saja akan saya mulai. Di sini untuk konten presentasi saat ini, yang antara lain ada data link control, multiplexing, switch network, packet switching, ATM, frame relay, dan ATM adaptation. Kemudian ada teknik transmisi data, dan yang terakhir ada praktik ad hoc network. Baik, untuk poin yang pertama, di sini mengenai data link control. Topik ini membahas mengenai data dikendalikan saat dikirim dari suatu perangkat ke perangkat lain pada lapisan data link. Flow control adalah mekanisme untuk menghindari kondisi buffer overflow pada penerima. Tujuannya agar pengirim tidak mengirim data lebih cepat dari kecepatan proses penerima. Kemudian di sini ada stop and wait, di mana pengirim mengirimkan satu frame, lalu menunggu ACK atau acknowledgement. Kemudian jika ACK sudah diterima dalam waktu tertentu atau timeout, maka frame dikirim ulang. Sini cocok untuk jaringan lambat, tapi tidak efisien di jaringan cepat. Kemudian ada sliding window, di mana pengirim dapat mengirim beberapa frame sekaligus, misalnya 4 frame. Kemudian receiver memberikan ACK kumulatif, di mana ACK menyebutkan frame terakhir yang diterima urut. Kemudian meningkatkan efisiensi dan throughput jaringan. Berikutnya ada error control atau kontrol kesalahan. Sini berfungsi memastikan integritas data selama transmisi. Dua hal utama itu adalah deteksi error dengan menambahkan bit khusus, lalu ada koreksi error dengan mengulang pengiriman frame rusak atau hilang. Metode yang digunakan adalah parity bit, di mana menambahkan satu bit untuk mendeteksi error sederhana. Lalu yang kedua ada CRC atau Cycling Redundancy Check. Di sini menambah n bit kode berdasarkan polinomial, sangat akurat dalam mendeteksi error. Kemudian ada ARQ atau Automatic Repeat Request. Sini digunakan saat terjadi kesalahan seperti stop and wait ARQ, di mana hanya satu frame aktif, retransmit jika timeout. Ada go back and ARQ, di mana kirim beberapa frame. Jika satu error, kirim ulang dari frame error tersebut dan sesudahnya. Lalu ada selective reject atau reject ARQ, di mana hanya kirim ulang frame yang rusak atau hilang. Di sini lebih efisien tapi lebih kompleks. Kemudian ada HDLC atau High Level Data Link Control, di mana protokol standar ISO untuk kontrol data link mampu menangani komunikasi point-to-point dan multi-point. Jenis stationnya adalah primary, sini mengontrol komunikasi atau sebagai master. Kemudian ada secondary, menerima perintah dari primary atau slave. Lalu ada combined, di mana di sini dapat menjadi primary dan secondary. Lalu untuk mode operasinya ada NRM, Normal Response Mode. Secondary hanya berbicara jika diminta oleh primary. Lalu ada ABM, Asynchronous Balance Mode, di mana semua stasiun setara atau peer-to-peer. Kemudian ada ARM, Asynchronous Response Mode. Di sini secondary bisa kirim tanpa izin primary. Ini jarang dipakai. Kemudian ada bit stuffing. Di sini merupakan teknik pada HDLC untuk menjaga data menyerupai flag 100, contohnya 011110. Setelah bit 5 bit satu berturut-turut disisipkan 10. Kemudian receiver menghapus bit ini saat menerima frame. Lalu untuk poin kedua di sini ada multiplexing. Di sini multiplexing adalah teknik untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu sinyal gabungan agar dapat ditransmisikan melalui satu media fisik seperti kabel, serat optik, dan sebagainya. Tujuannya adalah efisiensi penggunaan media transmisi. Sini ada FDM atau Frequency Division Multiplexing dengan konsep masing-masing sinyal diberi frekuensi yang berbeda dan semua dikirim secara bersamaan melalui media fisik. Contoh penggunaannya adalah radio FM atau AM. Setiap stasiun punya frekuensi yang unik. Lalu ada TV analog juga. Untuk kelebihannya sendiri cocok untuk sinyal analog real time. Kekurangannya butuh bandwidth besar dan broadband untuk mencegah interferensi antar sinyal. Lalu ada TDM. Di sini Time Division Multiplexing. Konsepnya itu sinyal dari beberapa sumber dibagi berdasarkan slot waktu secara bergiliran. Tipenya adalah Synchronous TDM.
di mana slot waktu tetap untuk tiap sinyal meski tidak ada data. Yang kedua ada asynchronous TDM atau statical TDM. Slot hanya dialokasikan jika sumber aktif. Contoh penggunaannya adalah ISDN atau Integrated Service Digital Network dan SONET atau SDA, jaringan optik. Untuk kelebihannya adalah efisien untuk data digital, namun untuk kekurangannya adalah butuh sinkronasi ketat agar data tidak tertukar. Lalu kemudian ada statical TDM sini, merupakan perbaikan dari TDM sinkron, di mana slot waktu dialokasikan dinamis hanya ke saluran yang sedang aktif. Manfaatnya sini lebih hemat bandwidth karena slot tidak terbuang untuk sinyal yang sedang idle. Tantangannya adalah harus ada pengaturan data dan identifikasi sumber datanya. Kemudian untuk poin ketiga itu ada switching network. Di sini adalah proses mengarahkan data dari sumber ke tujuan melalui jalur komunikasi di dalam jaringan. Switching dilakukan oleh perangkat yang disebut dengan switch atau node. Switching penting karena memungkinkan data dikirim melalui berbagai rute tergantung kondisi jaringan. Di sini ada beberapa circuit switching untuk antara lain circuit switching. Untuk prinsipnya sendiri, jalur komunikasi tetap atau dedicated path dibuat sebelum data dikirim. Untuk fase komunikasinya, yang pertama itu setup, membuat kondisi fisik, kemudian data transfer, data dikirim lewat jalur tetap, kemudian ada teardown, koneksi dihentikan setelah selesai. Contohnya ini seperti sistem telepon analog tradisional. Kelebihannya adalah jalur eksklusif, latensi rendah dan stabil, kemudian cocok untuk suara atau voice call. Kekurangannya itu tidak efisien untuk data, jalur tetap meskipun tidak digunakan. Kemudian ada paket switching. Prinsipnya data dibagi menjadi paket-paket kecil dan dikirim melalui jaringan secara individual. Setiap paket dapat melalui rute yang berbeda dan dirakit ulang di penerima. Ada dua tipe, yaitu datagram, di mana tiap paket berdiri sendiri, rute bisa berbeda-beda. Kemudian ada virtual circuit, di mana jalur logis ditentukan di awal, tetapi secara fisik tetap di berbagi jalur dengan komunikasi lain. Kelebihannya adalah lebih efisien, kemudian memanfaatkan bandwidth yang dinamis. Jika satu jalur gagal, paket bisa cari rute lain. Kekurangannya itu bisa terjadi delay atau out of order delivery. Kemudian yang keempat itu terkait paket switching. Di sini adalah metode pengiriman data dalam bentuk paket-paket kecil yang dikirim melalui jaringan tanpa memerlukan jalur tetap. Berbeda dengan circuit switching yang membutuhkan sambungan khusus, paket switching mengandalkan store and forward, yaitu tiap node menyimpan paket sementara sebelum meneruskannya ke tujuan berikutnya. Karakteristik utama paket switching adalah data dibagi menjadi paket kecil, kemudian tiap paket berisi data dan informasi kontrol seperti alamat tujuan, nomor urut, checksum, dan lain-lain. Kemudian paket dikirim secara independen, bahkan melalui router yang berbeda. Paket dirakit kembali menjadi data lengkap di sisi penerima. Kelebihannya adalah efisiensinya tinggi dalam pemanfaatan bandwidth, dapat mengatasi gangguan jalur dengan mencari rute alternatif, kemudian skalabilitas tinggi, cocok untuk internet dan komunikasi modern, kemudian biayanya lebih rendah dibandingkan circuit switching karena jalur tidak eksklusif. Kekurangan paket switching sendiri, yang pertama ada delay atau latensi bisa bervariasi. Paket bisa hilang atau rusak. Di sini perlu protokol tambahan untuk menjamin keutuhan data. Kemudian overhead tambahan, tiap paket membawa header. Yang berikutnya ada ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Sini merupakan teknologi switching jaringan berbasis paket switching, namun dengan format khusus bernama cell. Berbeda dari paket switching tradisional, ATM menggunakan ukuran tetap sebesar 53 byte per cell atau 5 byte header plus 48 byte data. ATM dirancang untuk menyalurkan layanan suara, data, dan video dalam satu infrastruktur dengan performa tinggi. Kemudian sini ada ATM Adaptation Layer atau AL. Di sini keterangan ATM hanya mengerti sel, lapisan AL dibutuhkan untuk mengkonversi data dari berbagai format seperti IP, suara, dan lain-lain menjadi sel ATM. Jenis AL ini ada 4, sama AL1 untuk layanan CBR seperti voice, kemudian AL2 untuk VBR real time seperti video dengan bitrate berubah, kemudian ada AL3 atau 4 untuk aplikasi connectionless, kemudian ada AL5 untuk data connection oriented seperti IP, paling umum dipakai. Kemudian fungsi AL sendiri sini adalah segmentasi atau reassembly SAR, deteksi error, dan sinkronisasi.
Kelebihan ATM sendiri di sini mendukung QoS ketat, di mana delay rendah dan throughput tinggi, sangat efisien dan cepat untuk switch cell, cocok untuk backbone ISP dan jaringan core perusahaan, serta integrasi multilayanan seperti data, suara, dan video. Kekurangannya sendiri adalah kompleksitas implementasi, di mana biayanya mahal, tidak efisien untuk bus kecil seperti HTTP, telah banyak digantikan oleh IP atau MPLS dan Ethernet-based backbone. Lalu poin keenam terkait frame relay dan ATM adaptation. Frame relay ada protokol WAN berbasis paket switching yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN melalui jaringan publik seperti ISP. Sini dirancang untuk mematikan X25 tetapi dengan lebih sedikit overhead dan kontrol. Di sini juga mengandalkan reliabilitas jaringan fisik modern sehingga tidak memerlukan error correction di setiap node. Karakteristik frame relay yaitu pertama high performance. Sini menggunakan teknologi switching cepat dengan minimum kontrol, cocok untuk transmisi data bursty atau meledak-ledak seperti file transfer. Kemudian connection oriented menggunakan jalur virtual circuit, jalur logis seperti ATM. Di sini terdapat dua tipe. Yang pertama itu PVC, permainan virtual circuit atau jalur tetap, dan SVC atau switch virtual circuit, dibuat dan dilepas sesuai kebutuhan. Kemudian untuk protokol layernya, sini ada APF atau Link Access Procedure for Frame Mode atau Q922 digunakan di data link layer. Kemudian menyediakan frame format dan pengalaman logis melalui DLCI atau data link connection layer. Tidak ada error control di jaringan. Frame relay tidak melakukan error correction. Error correction ditangani oleh lapisan atas, misalnya TCP. Hal ini membuatnya lebih ringan dan lebih cepat dibandingkan X25. Kemudian untuk poin ketujuh ada teknik transmisi data di sini. Teknik transmisi data mengacu pada cara data dikirim dari suatu titik ke titik lain dalam bentuk sinyal. Teknik ini sangat mempengaruhi efisien dan kecepatan komunikasi dalam jaringan. Dua cara transmisi utama adalah paralel. Data dikirim bersamaan lewat banyak jalur, cepat tapi mahal. Kemudian ada serial, data dikirim satu persatu lewat satu jalur, lambat tapi murah. Ini cocok untuk LAN. Kemudian ada asinkronus, dia per karakter, ada bit start, stop, dan parity. Kemudian ada sinkronus, data dalam blok, perlu clock sinkron, efisien dalam penggunaan bandwidth. Lalu yang ke-8 ini ada praktik ad hoc network, adalah jaringan nirkabel atau wireless yang terbentuk secara langsung antar perangkat tanpa menggunakan infrastruktur jaringan tetap, seperti router, switch, atau access point. Setiap perangkat dalam jaringan bertindak sebagai host sekaligus router, sehingga dapat mengirim dan meneruskan data ke perangkat lain. Karakteristik ad hoc network adalah desentralisasi, tidak ada pengendali pusat, kemudian dinamis, topologi jaringan bisa berubah karena perangkat bisa bergabung dan keluar sewaktu-waktu. Kemudian ada peer-to-peer, komunikasi langsung antar perangkat, lalu sementara. Ini cocok untuk kondisi darurat, presentasi, atau berbagai file cepat. Komponen jaringan dalam praktiknya, di sini ada perangkat keras hardware seperti laptop, smartphone, atau PC dengan WiFi. Kemudian tidak butuh router atau access point. Kemudian perangkat jaringan untuk konteks jaringan umum seperti kabel, switch, router, modem, dan access point. Kemudian untuk kegunaan ad hoc network sendiri, ini seperti berbagi file antar laptop secara cepat, membuat jaringan lokal kecil saat tidak ada router, kemudian komunikasi militer, bencana alam atau area terpencil, game multiplayer lokal, IoT, dan sensor network. Kelebihannya sendiri adalah cepat dibentuk tanpa peralatan tambahan, fleksibel dan dinamis, cocok untuk kebutuhan sementara. Kekurangannya adalah skalabilitasnya terbatas, tidak cocok untuk banyak perangkat, kemudian keamanannya rendah jika tidak dikonfigurasi dengan benar, lalu koneksi cenderung tidak stabil karena topologi berubah-ubah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jawaban untuk ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.